Kurang kuat apa ya? Nih. Cara kurang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada ahsa kulla syai'in adada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Nabiyul Huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa wa rasulul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Thumma amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum wa iyyakunna ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatizah dan ustazat keluarga besar Markas atau Ma'had Sulaiman Al-Fauzan, dari pimpinan yayasan sampai pada Ananda Santriwati yang senantiasa berharga dan tinggi di hati. Alhamdulillah, setelah Idul Fitri kita bisa kembali melanjutkan mengaji, insyaallah sebentar saja, tidak boleh lama-lama kan, hanya sampai selesai. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi kebersamaan ini. Di sini kita mulai, mudah-mudahan di surga kita menuai. Syukur kepada Allah atas nikmat ini, dan mudah-mudahan Allah menerima semua yang telah kita kerjakan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, serta siapapun yang setia mengikuti langkahnya sampai bertemu dengannya di tepi telaga, dan mudah-mudahan termasuk rombongan pertama masuk surga. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, saya muliakan para asatizah dan ananda, para santriwati yang kami sayangi. Pada kesempatan ini tema kita adalah ujian cinta dan kesetiaan.
setelah kita mengenali bahwa sang istri Nabi yang satu-satunya dinikahi dalam keadaan belum pernah menikah atau bersuami adalah As-Siddiqah bintus Siddiqah Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan segala kelebihan yang dimiliki. Beliau berhasil merebut hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para istri yang juga mempunyai kelebihan dan kemuliaan. Sebutlah misalnya Zainab bintu Jahsh yang terkenal dengan kecantikannya dan juga kedermawanannya, sehingga dikenal dengan Ummul Masakin. Atau misalnya Ummu Salamah radhiyallahu anha yang dikenal dengan sangat pencemburu, tapi didoakan Nabi alaihi salatu wassalam. Atau Ummu Habibah yang ayahnya adalah pemuka Quraisy. Siapa ayahnya? Abu Sufyan. Dan lain-lain istri Nabi alaihi salatu wassalam. Memang bahagia itu tidak selamanya harus sendiri, kadang-kadang harus berbagi, walaupun bikin sakit hati. Sahih? Yang bikin pahit itu selalu madu, dan madu yang sakit itu, yang pahit itu madu asli. Madu asli. Tahu kalian madu asli? Tahu? Ada Ustadz Dr. John Pamil rahimahullah, dia jual madu. Lalu saya tanya, Ustadz, saya banyak sekali cara orang mentes madu yang asli itu, tapi kenyataannya lulus tes semua madu. Jawab beliau, madu asli itu Ustaz, kalau dibawa pulang diberikan sama istri, nanti istri marah-marah. Itu asli madunya. Tapi kalau istri senang dibawa pulang, itu bukan madu asli. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam atau Aisyah radhiyallahu taala anha adalah salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya katakan dengan kedudukannya sebagai anak manusia yang paling berjasa pada Nabi. Siapa manusia paling berjasa pada Nabi? Ayahnya Aisyah tadi siapa? Abu Bakar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin lahu alayya mannun illa wa kafa'tuhu." Tidak seorang pun yang punya jasa kepadaku dari para sahabatku kecuali aku sudah balas budinya. Illa Abu Bakrin, kecuali jasanya Abu Bakar radhiyallahu taala. Kemudian dengan kelebihan dan kecerdasannya, bahkan dengan kekanak-kanakannya, Aisyah ketika menikah dengan Nabi umurnya berapa? 6 tahun sah. Sebelum hijrah 3 tahun. Kemudian serumah dengan Nabi umur berapa? 9 tahun. Masih kanak-kanak sah. Betul? Anak-anak biasa manja? Anak-anak biasa manja? Ya biasalah. Apalagi seorang istri pada suami, harus manja, tapi jangan manjajokkan. Jadi harus manja. Ini bukan manja menjajok.
pemanja yang bikin suami senang. Itulah Aisyah radhiyallahu anha seperti dalam pelajaran sebelumnya. Ketika Nabi katakan inni la a'lamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadbah. Saya tahu kapan kamu marah dan kapan kamu suka dengan saya. Gimana? Ada yang masih ingat bagaimana Nabi menandai Aisyah sedang rela, sedang suka, atau Aisyah sedang murka? Ada yang tahu, masih ingat? Yang tahu tunjuk tangan. Tak ada. Kata Nabi SAW, "Idza kunti anni radiyah, qulti la wa rabbi Muhammad." La wa rabbi Muhammad. Enggak, demi Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunti alayya ghadba, kalau engkau sedang marah hai Aisyah, saya tahu dari ucapanmu la wa rabbi Ibrahim. Masya Allah. La wa rabbi Ibrahim. Ndak, demi Rabbnya Ibrahim. Kalau kalian sedang marah, celaka abangnya. Siapa mak abangnya? Siapa ayah abang? Kalau sudah begini marahnya, tersinggunglah mertua. Akhirnya sebelum, karena emaknya dihina dan dicela, suami pun akan bilang, amak kau nak pandai maju. Gaya patik cuni ko sarun. Itu masalah. Akhirnya apa terjadi? Perang orang tua sama orang tua. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wallahi la ahjuru illa ismak. Saya tak bisa meninggalkan kecuali namamu saja. La wa rabbi Muhammad, pindah ke la wa rabbi Ibrahim. Tersinggung Nabi. Kalau begitu tersinggung Nabi. Demi Rabbnya Muhammad, demi Rabbnya Ibrahim, tersinggung Nabi? Tidak tersinggung. Kenapa tidak tersinggung? Ibrahim kan ayahnya Nabi, sah? Ayah Nabi, sah? Tapi kalau dibilangnya, misalnya suaminya Dasman pula ya. Misal ini, contohnya, misal suaminya Dasman, ketika suka dibilang la wa rabbi Dasman, sedangkan tetangganya suami temannya Usman, dia bilang la wa rabbi Usman, marah tak Dasman? Marahlah. Jangan-jangan ada sesuatu, sah? Jadi makanya pindah ke la wa rabbi Ibrahim. Wallahi la jahjuru illa ismak. Kalaupun saya marah ya Rasulullah, saya tak bisa meninggalkanmu kecuali namamu saja. Begitu cintanya Nabi SAW pada Aisyah, sampai Nabi ditanya, ini bukan di depan Aisyah. Kalau kita di depan istri mungkin bilang gitu ya, tapi ini di depan sesama laki-laki. Siapa ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika? Siapa manusia yang paling engkau cintai? Nabi tanpa berpikir panjang, karena memang itu yang dalam hati, jawaban sejujurnya. Karena Aisyah nggak ada di situ. Tapi kalau Aisyah ada di situ, dikedip orang kan, Aisyah, enggak. Ini di kalangan laki-laki dia bilang. Jawabannya Aisyah. Subhanallah. Aisyah yang paling dicintainya. Qala as-sa'il, yang bertanya mengatakan, qultu lahu wa minar rijal ya Rasulullah. Maksud saya dari kalangan laki-laki. Qala abuha. Kalau kalian mau tahu yang paling aku cintai di antara
kalian semua dari kalangan laki-laki adalah bapaknya Aisyah. Memangnya ada apa dengan cinta Nabi pada kita? Hah? Ada apa dengan cinta Nabi pada kita? Ar-rajulu ma'aman ahab. Seseorang itu nanti di akhirat dikumpulkan bersama yang dia cintai. Jadi kalau dicintai oleh Nabi, berarti nanti bersama Nabi SAW. Kalau dicintai oleh Nabi, berarti masuk surga bersama Nabi SAW. Nah, kalau sudah dapat syahadat seperti ini, berarti Aisyah radhiyallahu anha diridai Allah atau bukan? Diridai Allah. Dicintai Nabi atau bukan? Dicintai Nabi SAW. Ternyata cinta itu ada ujian pula. Kesetiaan itu ada ujiannya. Dulu datuk mereka Ibrahim alaihissalam. Ada yang tahu gelar Nabi Ibrahim? Yang tahu tunjuk tangan? Gelar Nabi Ibrahim. Khalilullah. Ahsanti. Nih, kasih kakak anjuman. Ya Fahad atau Mubarak. Siapa tadi? Khalilullah. Kekasih Allah. Tahu tak kalian, Ibrahim alaihissalam mendapatkan predikat itu bukan kaleng-kaleng, hasil ujian bikulli jadarah, dengan kepantasan, dengan prestasi bukan prestise. Apa ujiannya? Banyak. Ibrahim tak punya anak kecuali setelah berumur berapa umur Ibrahim baru punya anak? Baru punya anak umurnya baru 80 tahun lebih. Jadi kenapa? Tidak boleh punya anak umur 80. Sudah tua dan istrinya sudah dihukum mandul. Tapi dia tidak pernah bosan berdoa, tidak putus asa. Walaupun secara biasa, ukuran biasa, tak mungkin lagi punya anak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Ibrahim selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Doa ini dijawab oleh Allah, tapi lama baru direalisasikan. Jadi jangan merasa dapat bosan berdoa tapi tidak pernah dikabulkan. Tidak boleh. Allah pasti kabulkan. Cuman Allah beri seperti yang diinginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Nah, diuji setelah anaknya lahir. Kira-kira kalau lama menanti anak, tiba-tiba anak itu datang, sayang apa tidak? Atau marah-marah? Dah lama ditunggu baru sekarang kamu datang gitu? Enggak. Mesti sedang sayang-sayangnya. Disuruh pindahkan jauh-jauh. Kemana pindahnya? Ke Al-Fauzan. Disuruh pindah dari Palestina. Kemana? Ke Makkah. Makkah bukan seperti sekarang ada Zamzam Towersnya. Bukan. Makkah waktu itu biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Disuruh pisahkan perjalanan 1 bulan pergi 1 bulan pulang. Tidak ada telepon, tidak ada pula alat komunikasi, kemudian tidak ada sumber penghidupan. Ujian apa? Ujian cinta.
Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha, azan jam berapa Ustaz? Itu jam bergerak apa tidak? Oh, jadi itu lambat ya. Baguslah. Dia lambat selesainya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha juga mengalami ujian berat. Sebagaimana itu juga ujian berat bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam as-sirah dikenal dengan hadisatul ifki. Apa makna hadisul ifki? Hah? Apa? Sebuah cerita bohong, sebuah fitnah yang luar biasa. Tahu enggak kalian siapa yang tukang fitnah? Hah? Biasanya yang tukang fitnah orang baik, orang buruk, atau orang baik? Serius. Berarti kalau ada orang fitnah ustaz nanti orang baik apa orang buruk? Berarti saya baik ya. Alhamdulillah. Minimal di depan anak Fauzan saya baik. Ya, berarti kalau ada yang fitnah saya nanti berarti orang buruk, itu orang tidak baik. Sah? Yang namanya tukang fitnah pasti tidak baik. Sah? Semua tukang fitnah tidak baik. Dan memang fitnah itu selalu lahir dari orang-orang yang tidak baik. Maka kalau ada orang sekarang memfitnah Ummul Mukminina Aisyah, orang baik apa orang buruk? Itu kalau mereka berperang kalian bela juga? Hah? Kalau mereka berperang melawan orang kafir kalian bela juga? Orang buruk itu kalian bela juga? Enggak. Dia memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan fitnah yang dulu dilakukan oleh orang-orang munafikin di Madinah. Gimana ceritanya? Mau dengar? Mau dengar? Jangan kemana-mana, kita dengar azan dulu. Nah, nanti kita kembali. Nah. Allah berallah. Allah berallah. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة
Allahu Akbar. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-salati al-qadimah. Tayyib. Pada tahun ke-6 Hijriah, berapa umur Aisyah? Tahun ke-6 Hijriah, berapa umur Aisyah? Wih, tapi nikah tadi umur 6, 3 tahun sebelum hijrah. Taib, berarti pas hijrah umurnya, tahun pertama hijrah 9. 9 tambah 6, ada pandai hitung lah. 9 tambah 6 15 tahun. 15 tahun. Masih kecil lagi. Masih kecil lagi. Iya kayaknya. Ini kan 15 kecil-kecil semua. Nah, 15 tahun. Nabi SAW pergi perang Banil Mustaliq, atau dikenal dengan Al-Muraisi. Seperti biasa, Nabi SAW membawa serta sebagian istrinya dengan cara mengundi. Siapa yang keluar undiannya, maka dia yang pergi. Maka Allah takdirkan yang pergi waktu itu adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah waktu itu masih gemuk atau masih ramping? Dia sendiri yang bilang, saya masih ringan. Sehingga ketika dimasukkan ke atau masuk dalam haudaj itu apa bahasa kitanya ya? Tempat wanita di atas onta itu apa namanya? Haudaj, apa namanya? Kerandai jenazah sih. Apa ya? Sekedup. Itu baru hadir nama sekedup. Namanya itu sekedup. Tempat kalau bagi laki-laki kan tidak dilindungi, tidak ada ininya. Cuma di belakangnya ada rahilah atau rahl, sandarannya. Bagi perempuan dipasang ada kain kiri, kanan dan depan supaya tidak terlihat. Jadi dinaikkan oleh orang-orang setelah beliau masuk ke dalam sekedup tadi, lalu dinaikkan ke atas onta, lalu diikatkan ke badan onta tersebut. Jadi dalam perjalanan pulang, ini ceritanya singkat karena sudah azan kan. Dalam perjalanan pulang, ketika berhenti di suatu tempat, mungkin ada yang pergi ya qada hajat dan sebagainya, termasuklah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam perjalanan itu mereka berhenti dan pergi pula ibunda Aisyah mengqada hajatnya, dan dia membawa apa namanya ini, kalung ya? Ya kalung namanya. Kalau kami duku namanya. Kalung dari Yaman. Ketika dia pergi masih ada, dan setelah kembali ke tempat dia turun tadi, tiba-tiba hilang. Dia cari ke sana, dia cari, tidak ketemu. Akhirnya kembali ke tempat dia buang hajat tadi. Di saat dia balik ke tempat dia naik kendaraan atau tempat diturunkan tadi, ternyata rombongan sudah pergi, rombongan sudah berangkat. Ketika rombongan sudah berangkat, akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha
tidak pergi kemana-mana. Kalau pergi kemana-mana kan susah nanti. Akhirnya dia duduk tetap di tempat itu. Duduk di tempat itu dengan harapan mereka tahu dan menyadari bahwa Aisyah sudah tertinggal. Ya, para yang ngangkat sekedup tadi atau haudaj tadi menyangka Aisyah masih dalam karena masih ringan. Jadi mereka tidak mengira beliau sudah atau sedang di luar. Subhanallah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia kembali. Kemudian di saat sudah lama menunggu, tak juga datang jemputan. Tapi Aisyah tetap bertahan di situ karena di padang pasir kalau dibawa berjalan nanti tambah tersesat. Jangankan di padang pasir, di Mekah saja sekarang kalau tidak tahu jalan lebih baik berhenti. Alhamdulillah sekarang kan sudah ada jam gadang di situ kan. Nah, jadi ketandanya pergi saja jam gadang. Insya Allah tidak akan hilang. Kalau orang Indonesia biasanya kalau umroh tuh pintu WC nomor 3 katanya. Itu biasa tempat orang Indonesia menunggu di situ rata-rata. Atau dekat Abrajus Safwa. Nah, kalau dibawa berjalan akan hilang. Makanya Aisyah tetap menunggu di situ. Salah seorang sahabat yang dalam sejarah disebutkan sebagai sweeper. Tahu sweeper? Yang selalu datang atau di belakang, gunanya untuk mengutip kalau ada yang tertinggal, barang-barang yang tercecer atau ada orang yang tersesat, yaitu Safwan ibn Mu'attal As-Sulami. Safwan ibn Mu'attal As-Sulami yang terkenal di antara para sahabat dengan ibadah dan zuhudnya. Ketika dilihatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah waktu itu sedang sendirian dan tentu dia buka mukanya, terlihat oleh Safwan karena dia mengenal Aisyah sebelum turun ayat hijab. Pernah melihat Aisyah sebelum ayat hijab. Akhirnya dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat Aisyah dibilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Za'inatu Rasulillah, yakni istri Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya itu yang dia ucapkan, kata Aisyah, dan Aisyah tidak menjawab. Karena tidak perlu jawaban lagi, karena dia sudah tahu ini adalah ibundanya Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Akhirnya dia dekatkan ontanya, maka dia bilang irkabi, silakan naik. Akhirnya Safwan ibn Mu'attal As-Sulami, supaya tidak terlihat Aisyah yang mengendarai onta, maka dia berjalan membimbing tali onta tadi dari depan supaya tidak terlihat. Akhirnya sampai di Madinah di saat duha, dan Aisyah tidak menyangka akan terjadi apa-apa, apalagi menjadi petaka. Sebab aman-aman saja sampai di rumah, beliau pun sakit keras, mungkin karena pengaruh tadi terlambat dapat jemputan tadi, mungkin kedinginan atau kepanasan, wallahu alam. Sampai di rumah dia sakit, dia tidak tahu terjadi apa. Ternyata pemandangan tadi yang sebenarnya bagi orang beriman tak apa-apa, tapi bagi orang munafikin mendapat umpan luar biasa. Sehingga berkembanglah cerita-cerita yang dikarang-karang bahwa ibunda Aisyah sudah main mata dengan sahabat Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Pada tadi katakan, Aisyah tidak pernah berbicara satu huruf pun dengannya. Kalau seandainya Safwan pun, kalau seandainya bisa tanpa bicara dan tanpa melihat, dia tidak akan bicara. Ketika dia menyuruh silakan naik ke atas onta, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, za'inatu Rasulillah, karena dia tidak menyangka akan terjadi itu.
Biasanya istri pimpinan kan tidak mungkin tertinggal kan? Sah? Kan tidak mungkin tertinggal kan? Dan orang yang mengangkat tadi tidak sengaja. Tidak mungkin pula disilau dulu ke dalam, tidak mungkin. Yang namanya berhijab. Jadi akhirnya mereka angkat, dikiranya tidak ada, dikiranya Aisyah ada di dalam. Terlihat oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Siapa itu? Kepala munafikin di Madinah. Saya nak tanya, tolong jawab. Yang tahu jawabannya angkat tangan. Orang munafik itu orang Islam atau bukan? Saya bilang tunjuk tangan yang tahu. Orang munafik itu orang Islam atau bukan? Ayo, jawab saya. Islam. Islam. Kayaknya jawabannya seragam tadi ya. Fa inna lillahi, ini musibah lagi nih. Orang munafik orang Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya lupa baca ayat itu tadi. Nanti saya baca pas salat nanti. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Orang munafik itu awalnya beriman, kemudian kafir. Fatubi ala qulubihim, lalu dicap hatinya. Cap kafir atau cap iman? Itu kalian bilang Islam. La haula wala quwwata. Patutlah pendukung Iran semua ini. Di sini letak masalahnya rupanya. Patutlah mendukung Iran semua ni. Karena tidak tahu bahawa munafik adalah kafir. Coba lihat. Munafik zaman Nabi dengan munafik zaman ini sama-sama memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu letaknya di kerak neraka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepada orang munafik mereka bersaksi, engkau benar-benar Rasulullah. Mereka bersyahadat katanya. Orang Islam tuh sah. Orang itu bersyahadat dikira orang Islam. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu engkau benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi orang-orang munafik itu dusta. Kalau dusta diterima syahadatnya. Nah, berarti kalau tidak sah syahadatnya namanya kafir. Dah perbaiki ya keyakinannya ya. Perbaiki keyakinannya ya. Tapi kok boleh tinggal di Mekah dan Madinah? Karena Islam, Allah SWT menyuruh kita bermuamalah dengan orang secara zahir. Zahirnya mereka orang Islam. Zahirnya. Sebab apa? Bersyahadat, ikut salat, ikut puasa, ikut haji, bahkan ikut berjihad, tapi jahat. Jahat. Teganya mereka memfitnah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fitnahnya tidak tanggung-tanggung, fitnah keji. Ya, orang yang menghormati Nabi SAW tak akan mampu, tak akan tegak menuduh tuduhan itu. Tapi orang-orang munafikin memanfaatkan momen itu, sengaja menyakiti Rasulullah SAW. Akhirnya dengan fitnah itu, ada enggak orang Islam yang terpengaruh? Ada enggak orang Islam yang terpengaruh? Ada. Contohnya santriwati Al-Fauzan. Sahih? Iya, ada yang terpengaruh. Di antaranya adalah penyair Rasulullah. Siapa penyair Rasulullah? Yang tahu tunjuk tangan. Tapi bukan pemusik Rasulullah ya, penyair. Siapa? Hasan ibn Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Saking dahsyatnya fitnah itu, Hasan bin Thabit sampai terpengaruh. Di antaranya adalah Mistah As-Sulami, orang kerabat Abu Bakar yang dibiayai kehidupan sehari-harinya oleh Abu Bakar. Masya Allah, sudah jelas, mohon maaf ya, dia buta, dibiayai kehidupannya dan ibunya oleh Abu Bakar Siddiq, tapi terpengaruh juga. Saking dahsyatnya fitnah itu, akhirnya Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya dia sakit nggak tahu apa, tapi akhirnya tahu juga, tambah sakitnya. Dan Nabi yang dia membuat dia heran, Nabi SAW dulu setiap datang ke rumahnya mesra, romantis, masya Allah. Sekarang hilang kemesraan itu. Kemesraan itu sudah cepat berlalu, ya, hilang romantisme kehidupan Nabi SAW. Tak tanggung-tanggung sebulan itu ya. Subhanallah, lama tak sebulan itu didiamkan oleh sang kekasih? Lama tak? Pernah coba? Jangan kalian katakan kuat, biar aku saja. Didiamkan, sakit. Tapi telah ujian cinta Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi SAW. Makanya kalau nanti kalian kena fitnah seperti ini, jangan cepat percaya. Apalagi kalau yang difitnah orang baik-baik, yang difitnah adalah orang saleh, orang yang zuhud, seperti Sofwan bin Mu'attal, Aisyah radhiyallahu taala anha, orang yang terjaga. Di zaman jahiliyah saja terjaga, apalagi di zaman Islam. La haula wala quwata illa billah. Dah. Lama Nabi SAW, ternyata Nabi juga tidak tahu yang gaib ya. Nabi tahu yang gaib? Nabi tahu yang gaib? Enggak. Kalau tahu dia yang gaib, dia bilang aja, kalian bohong, woi, tangkap itu orang. Enggak. Dia harus menunggu dulu 1 bulan. Berarti Allah tidak sayang sama Nabi? Allah tidak sayang sama Nabi? Sayang. Makanya kadang-kadang cinta itu diuji. Kalau orang tua kita bilang dulu sayang istri, tinggalkan. Paham enggak? Sayang istri, tinggalkan. Anak tahu maknanya nanti nikah dulu. Bertahu sih. Sayang istri, tinggalkan. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sampai-sampai ada yang menasihati Nabi, ya Rasulullah, wanita kan bukan hanya Aisyah. Apa maknanya? Apa maknanya? Ceraikan aja, kan banyak lagi wanita lain. Sah? Tapi Nabi SAW bukan jenis orang yang cepat mengambil keputusan kecuali dengan ilmu, dan tidak dalam kondisi tersinggung.
Sebab apa? Kalau Nabi ikuti hal tersebut, sebab apa? Aisyah radhiyallahu anha orang yang dikenal baik, masa gara-gara fitnah ini langsung kita putuskan? Akhirnya Nabi sebulan menunggu sampai akhirnya Allah yang menurunkan wahyu. Ya, Masya Allah tabarakallah, dibaca sepanjang zaman tentang pembebasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa dibaca dalam surah An-Nur ayat 11 sampai 9. 19 nanti diulang ya, dibaca. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah radhiyallahu anha dibebaskan dari tuduhan itu. Jadi memang kadang-kadang kita harus mengalami masa-masa sulit dulu. Betullah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la yurfa'ur rajulu hatta yubtala. Seseorang itu tidak diangkat kecuali diuji dulu. Diuji dengan bala dan macam-macam ujian. Dan inilah ujian Nabi kita alaihi salatu wassalam, ujian cintanya. Tapi subhanallah, tentu setelah ini semua maka akhirnya terbongkarlah kedustaan kaum munafikin. Banyak hikmahnya. Ya, di antaranya adalah bahwasanya seorang kalau pergi itu bagusnya memberitahu. Mungkin di sini Aisyah lalai ini. Ketika hilang, mungkin ketika pergi tadi awalnya memberitahu, tapi ketika hilang kalungnya dia tidak memberitahu. Akhirnya tertinggal. Yang kedua, bila kita tertinggal di suatu tempat yang tidak kita kenali, maka jangan pergi-pergi. Ya, tetap di tempat yang sama kecuali tidak aman. Yang ketiga, memang adab seorang laki-laki kepada perempuan yang tidak mahramnya harus berjalan di depan, bukan berjalan di belakang. Makanya Sufyan bin Mu'attal berjalan di depan, bukan di belakang. Ada dalam Al-Quran diceritakan seorang anak seorang nabi menjemput seorang nabi, berjalannya di belakang atau di depan? Yang tahu siapa itu anak dan siapa ayahnya dan siapa nabi yang dijemputnya. Banyak sekali pertanyaannya Ustaz. Satu kali jawab semua itu. Yang dijemputnya adalah Nabi Musa. Yang menjemput adalah putri Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Faja'athu ihda waja'athu ihdahumma lastamshi ala istihna. Lalu datang salah satu dari dua putri Nabi Syuaib berjalan dengan malu-malu. Jadi perempuan itu memang harus malu. Sebab kalau hilang rasa malu, memalukan. Nah, makanya wanita harus punya sifat pemalu. Kalau tidak, malu-maluin. Nah, jadi oleh sebab itu maka jaga sifat pemalu itu. Jadi dia berjalan, gimana cara berjalannya? Di belakang Musa. Padahal Musa tidak kenal jalan, tidak tahu tempat. Gimana cara dia menunjukkan? Bagaimana cara dia menunjukkan jalan? Disebutkan, kalau belok kanan, dilemparnya kerikil ke sebelah kanan. Kalau nak belok kiri, lempar kerikil sebelah kiri. Kalau lurus, tidak usah main lempar-lempar. Lurus saja. Ya. Belok kanan, tentu lempar sebelah kanan, kan paham Musa alaihissalam. Begitulah dia adabnya. Sampai suara pun tidak dikeluarkannya. Kan dia bilang sebenarnya bisa aja kan, bang, kanan bang, nih kan itu. Kiri bang, sah, tunggu bang, lurus bang, kan itu. Kalau terlalu sering dengar suara anak gadis, kira-kira terasa nggak dalam hati?
Kayaknya iya ya. Apalagi kalau suaranya mendayu-dayu. Begitu mereka menjaga. Demikian juga yang dilakukan oleh Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu. Dia berjalan, sepanjang perjalanan tidak ada komunikasi. Kecuali tadi saja yang dibutuhkan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Zainatu Rasulillah. Nah, Aisyah karena dia sudah diketahui, karena dulu pernah dilihatnya sebelum berhijab, maka dia tidak perlu jawab lagi. Akhirnya Safwan sebagai petugas sweeping, tentu dia tahu apa yang dilakukan. Ditinggal Aisyah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Misalnya ditinggal, ini tambah lama nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang dia bisa dalam keadaan darurat seperti itu, menyerahkan ontanya dikendarai oleh Aisyah, dan dia yang jalan kaki. Awalnya dia yang naik kendaraan, habis itu dia yang jalan kaki. Kemudian yang keempat, bahwasanya kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang tidak punya hati, yaitu kaum munafiqin. Sekecil apapun bisa dijadikannya isu tidak baik. Makanya Ustaz pernah diminta ngisi di spa. Tahu spa? Tempat orang spa. Spa enggak tahu ya? Tahu ya? Tempat perempuan atau laki-laki itu? Ada juga laki-laki ya? Ada nama. Saya ditelepon waktu itu karena tidak tahu, saya kira pabrik kosmetik ya ada musholanya, tentu banyak pegawainya kan, saya kira begitu. Akhirnya saya terima kajian, datanglah, untung bawa Umi pergi. Saya cari-cari, tidak ada pabrik situ. Akhirnya saya telepon lagi, Mbak, di mana tempatnya? Di sini jalan ini, di ruko katanya. Masa ruko pabrik? Akhirnya keluar dia, nampak ternyata spa message. Awak dah terlanjur datang, akhirnya masuk. Ya, karena bawa istri. Kalaupun dilihat sama si Edi kan ada uzurnya, ngantar Umi, gitu kan? Ngantar Umi. Sah? Nah. Karena mungkin mereka merasa tertarik dengan kajian, bahkan ada non muslimah juga di situ. Masya Allah, banyak pertanyaannya. Akhirnya mereka dibilang, Ustaz kalau bisa kajian rutin Ustaz setiap hari Sabtu. Lalu saya belum bisa jawab, besok saya jawab, saya bilang. Akhirnya saya pikir kalau setiap Sabtu saya ke situ, nanti nampak mobil saya parkir sama Ustaz Rahmat. Mak, Ustaz ke spa tiap Sabtu. Saya jadi saya dari ini menimbulkan fitnah bagi saya, sah? Benar tak? Akhirnya terpikir juga oleh saya, kalau gitu saya parkir jauh dari tempat itu, misalnya parkir di Masjid An-Nur, karena tidak jauh di Masjid An-Nur kan. Takut pula terpikir oleh saya, datang Ustaz Usnu naik motor kan, mana Ustaz? Ini nak gesbak kan, nak bagi saya bohong kan. Terus mobil di mana? Taruh di masjid. Ini sengaja nih menyembunyikan mobil. Tambah curiga orang, sah. Akhirnya saya bilang sama Umi, gimana kalau Umi yang ngisi? Oh, enggak bisa, Bi, kan ada laki-laki juga tadi. Ada juga yang bagian laki-laki, ada laki-lakinya. Mereka berilah pisah, yang ngurus laki-laki ada, yang ngurus perempuan ada. Cuman itu tadi, Umi yang ngisi payah, saya yang ngisi enggak selesai. Yang saya putuskan daripada nanti jadi fitnah, sah, lebih besar bagi saya mudaratnya daripada ngajar mereka. Biarlah kalau mereka nak ngaji nanti saya ke tempat lain, jangan di tempat itu. Jelas? Ini perlu berhati-hati dari fitnah. Sampai ATM di depannya ada koro-koro. Tahu koro-koro? Karaoke. Walaupun kosong di ATM lain, saya tak akan pernah berhenti di situ. Apa sebab? Tadilah lewat pula Ahmad nanti.
Mah Ustaz ke koro-koro katanya. Ini kan orang banyak dugaan negatif lebih duluan daripada positifnya. Untunglah kalau dia telepon, Ustaz di mana? Saya bilang di ATM kan, baru dia tahu kan. Ini enggak, dia tafsirkan sendiri. Dan 5 kali saya lihat parkir mobil Ustaz BM 1965 TQ katanya kan waktu itu. Akhirnya saya tidak mau berhenti di situ. Jelas? Makanya, dan ini ada asalnya dalam sunnah Nabi SAW. Nabi pernah dikunjungi oleh istrinya Safiyah, sah? Di waktu dia itikaf. Ketika dia lepaskan istrinya, diantar ke pintu masjid di tengah malam itu, lewat 2 orang Ansar. Melihat Nabi dengan seorang wanita, mereka percepat langkahnya. Entah apa yang mereka pikirkan, yang penting mereka cepat langkahnya. Akhirnya dipanggil oleh Nabi, ala rislikuma, sini. Subhanallah ya Rasulullah. Nabi bilang, innaha Safiyah, ini Safiyah istri saya. Subhanallah ya Rasulullah, tidak mungkinlah kami curiga. Nabi katakan, inna syaitan la yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia ikut aliran darah. Nanti dibisikkan oleh syaitan pada kalian. Atau berita itu sampai pada munafik, jadi berita lagi. Jadi berita, makanya jangan sembarang cerita. Taib. Yang kelima, bersabar, berbaik sangka. Nah, apa contohnya dalam kasus ini berbaik sangka pada orang baik? Jawab. Dia menunggu. Nabi SAW tidak langsung memutuskan karena masih ada praduga tidak bersalah pada Aisyah radhiyallahu anha karena bukan akhlaknya. Demikian juga dengan sahabat Safwan bin Mu'attal. Yang keenam, tidak boleh dendam pada orang yang tidak bersalah. Maka Nabi SAW tak pernah berdendam sama Safwan bin Mu'attal gara-gara waang katanya. Enggak, gara-gara kamu tidak, karena dia memang tidak bersalah. Apalagi Al-Quran sudah ahlan wa sahlan Buya. Nah Buya, kita sudah datang, kita tutuplah sampai di sini dulu. Biasanya bagi-bagi hadiah kan beliau kan? Ustaz tolong bagi-bagi hadiah Ustaz. Nah, silakan Buya. Nah, saya tutup sampai di sini, dan untuk hadiah ini Buya yang bagikan. Terima kasih. Wallahu taala alam. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jalan.